Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada informasi yang luar biasa sahabat, dan ini saya yakin akan mewujudkan semua para pemburu ijazah Pak Jokowi, utamanya teroris. Berita ini baru saja datang, dan ini sekali lagi memberikan warna baru di dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Kita tahu yang namanya organisasi Bonjoi yang merupakan pelampung daripada teroris. Bonjoi itu adalah bongkar ijazah Jokowi sahabat. Jadi ini juga gerombolannya ini mereka. Dia menggugat ke KIP dan akhirnya KIP putuskan bahwa seluruh gugatannya ditolak. Nah, apa isyarat yang ingin saya sampaikan dengan ditolaknya secara keseluruhan gugatan daripada Bonjoi ini? Jadi pertama, motif mereka yang ingin agar ijazah Pak Jokowi diperlihatkan, itu artinya gagal pada fase ini. Dan ini ruang bagi Polda Metro Jaya untuk mempercepat kasus yang ada di sana supaya berjalan, jangan seperti kura-kura. Sebab pelampung mereka ini sudah pecah. Sekali lagi bahwa Bonjoi, saya menganggapnya ini pelampung bagi teroris sahabat. Jadi ini adalah organ yang didorong ke depan, yang kira-kira ya untuk membuka jalur. Makanya dia bergerak di sengketa administrasi, mencoba menciptakan ruang agar serangan opini bisa berjalan. Kan mereka sudah bagi tim ini semua. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pelampung itu pecah. Oleh karenanya, ketika pelampung pecah, siapapun yang menggantungkan strategi pada pelampung ini, maka juga ikut tenggelam dengan sendirinya. Dan itulah yang terjadi pada Bonjoi ini. Ya, saya kira salah satu di dalamnya ada namanya Bonatua. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita simak dulu bagaimana ketetapan tersebut diputuskan oleh Ketua Sidang Komisi Informasi Publik. 4. Kesimpulan 4.1. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua merangkap anggota, Arya Sandi Yuda dan Samrotu Najah Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 17 November 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Najah Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Baik, dengan demikian putusan sudah dibacakan. Kalau kita maknai daripada putusan ini sahabat, ini bukan sekedar putusan biasa sebenarnya. Sejujurnya ini adalah merupakan tamparan hukum dan sekaligus alarm keras bagi mereka semua yang mau berjuang di jalan administrasi. Jadi memang betul-betul sudah in the game sebenarnya. Artinya dengan satu ketukan palu, KIP bukan hanya menutup pintu, tapi juga mendorong semua pihak ke arena berikutnya. Itu sebenarnya isyarat yang mau diberikan. Di mana arena berikutnya? Ya masuk di pengadilan. Karena itu adalah satu lembaga yang bisa memutuskan apakah benar ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Nah, tapi harus dicatat baik-baik bahwa
arena itu lebih keras dan bahkan jauh lebih panas. Dan sesungguhnya itulah yang mereka hindari selama ini. Dia sangat berharap kasusnya ini dihentikan. Cuma kurang ajarnya, mau dihentikan tapi tidak mau minta maaf. Inilah jeleknya ini moralnya mereka semua. Jadi pada prinsipnya memang mereka tidak dalam memperjuangkan kebenaran, apalagi memperjuangkan rakyat. Itu jauh dari sana, sahabat. Itu hanya klaim. Artinya bahwa memang apa yang mereka lakukan ini dengan serangan yang begitu bertubi-tubi terhadap Pak Jokowi dari berbagai lini. Ini kalau orang perang ini ada yang melalui darat, ada yang melalui laut, ada yang melalui udara. Bahkan ada yang melalui bawah tanah. Tapi semua terpantul. Pokoknya seluruh serangan mereka terpatahkan, sahabat. Karena itu jalan satu-satunya seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, ya siap-siap saja berhadapan di pengadilan. Karena setelah ini Polda Metro Jaya, saya punya keyakinan kalau di sana memang steril di Polda Metro Jaya, ini akan dipercepat kasusnya P21 dan pada akhirnya masuk di persidangan. Di sana lah mereka akan bertarung dan di sana lah juga mereka akan mempermalukan dirinya sekaligus menjadi puncak di mana Roy Panji CS tidak bisa lagi diselamatkan. Sebab itu saya mengatakan bahwa seharusnya penyidik mulai hari ini tidak perlu lagi menunggu. Tidak perlu terlalu banyak melakukan pertimbangan terkait soal sengketa informasi ini. Fokus mereka ya hanya pada satu hal, yaitu bagaimana mereka meneliti baik-baik penyebaran informasi yang dilakukan oleh para kucuk pemburu ijazah ini. Apakah di sana ada fitnah atau justru ada fakta yang selama ini ditutup-tutupi. Dan semua ini arenanya ada di meja penyidik hari ini di Polda Metro Jaya, sahabat. Karena putusan KIP ini hanya menjadi angin segar saja sesungguhnya untuk masuk pada pintu selanjutnya. Dan sekaligus seperti bensin yang disiramkan ke dalam api penyelidikan. Jadi kenapa banyak orang yang beranggapan bahwa kasus ini ditunggangi oleh politik? Itu wajar. Karena salah satu buktinya misalnya ketika gugatan ini ditolak di mana-mana, semakin isu ini membesar. Karena itu para analis menganggapnya bahwa ini adalah merupakan efek desain politik. Dan semakin mencoba ditutup, makin publik ingin tahu. Dan pasca putusan ini bisa jadi ini, opini yang beredar di media sosial ini akan naik lagi 1000 derajat. Karena pasti di kubu Pak Jokowi akan bersorak. Dia akan bersorak mengatakan bahwa betul-betul terbukti tidak ada apa-apa soal administrasi. Dan penentang Pak Jokowi kembali akan menyatakan hal yang sebaliknya. Dia akan mengatakan bahwa ini ditolak berarti ada sesuatu di dalamnya. Dan itu akan berkembang terus narasi-narasi seperti itu. Dan pada akhirnya semakin tidak terkendali. Karena itu saya selalu menyampaikan di video-video saya sebelumnya untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap negara kita agar tidak ada keributan-keributan seperti ini. 8 orang ini harus dikerangkeng, tidak boleh dia dilepas. Karena dilepas pun juga mereka seperti yang terjadi hari ini, yang dia lakukan kan melakukan peristiwa yang berulang, menghina terus Pak Jokowi, menyebar terus hoaks. Nah, entah bagaimana penilaian penyidik, karena kan penyidik itu tentu jauh lebih ahli memberikan penilaian, atau jangan-jangan hanya kita yang menilai ini mereka mengulangi perbuatan yang sama. Jangan-jangan penyidik lain soal perbuatan yang sama itu. Nah, itulah bedanya antara para pendukung Pak Jokowi dengan pendukung teroris ini. Karena kita selalu berpikir positif terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik. Salah satu contoh misalnya kita berpositif thinking itu pada saat mereka dilepas. Tidak jadi ditahan malam itu kan. Tapi ternyata menurut Faisal Asegaf, ini Faisal Asegaf yang bilang ya, dan ini juga sudah viral, bahwa ternyata ada deal-deal di belakang layar dengan para penyidik, dengan para tersangka ini. Dan itu buktinya katanya ada di
HP-nya Faisal Assegaf melalui chat WhatsApp. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, saya sangat berharap sebenarnya dengan diketuknya ini palu di KIP, proses yang ada di Polda Metro Jaya bisa dipercepat sehingga kasus ini bisa selesai cepat masuk di persidangan, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.